perlu teman-teman PPL ingat adalah bahwa satu proyek itu untuk satu SLS, bukan satu proyek untuk satu bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Memasuki hari kesekian pelaksanaan registrasi sosial ekonomi 2022, besar harapan saya dan semua teman-teman yang ada di BPS Kabupaten Kota, PPL dan PML yang bertugas di lapangan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan Reksosek ini dengan baik. Meskipun sampai pada saat ini keluhan dan perasaan ketidaksanggupan akan dapat menyelesaikan Reksosek ini sudah banyak bermunculan dari para PPL yang ada. Tapi di sisi lain masih banyak PPL yang bersemangat untuk melaksanakan kegiatan Reksosek meskipun dengan keterbatasan pengetahuan dan dokumen yang belum bisa dikatakan clean 100% di lapangan. Mereka tetap semangat untuk melaksanakan pendataan karena merasa ini adalah tanggung jawabnya yang harus diselesaikan sampai akhir. Pelan tapi pasti dokumen mulai sudah dapat diperiksa oleh PML dan Koseka. Dengan PML memeriksa menggunakan pena warna merah dan Koseka memeriksa dengan menggunakan pena warna hijau. Untuk SLS kecil, pelaksanaan di lapangan sudah ada yang selesai 100% di lapangan. Namun, untuk dokumen masih perlu diedit kembali agar bisa dinyatakan mendekati 100% clean. Yang perlu teman-teman PPL ingat adalah bahwa satu proyek itu untuk satu SLS, bukan satu proyek untuk satu bangunan. Jadi jika di HP teman-teman PPL sekarang ini ada satu proyek untuk satu bangunan, segera hapus dan ganti menjadi satu proyek saja untuk seluruh bangunan di SLS tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan kasus mengenai adanya seorang kakek yang tinggal bersama Rini yang sudah menjanda, Wati dan keluarganya, di mana suami Wati pulang sebulan sekali bekerja di luar kota. Karena sudah menjanda, Rini akhirnya menggabungkan diri menjadi satu kakak dengan kakek Agus. Oleh karena itu, dalam Reksosek maka Rini harus dipisah menjadi dokumen K sendiri terpisah dari kakek Agus. Sehingga diperoleh kakek Agus satu dokumen K, Rini satu dokumen K, dan Wati sekeluarga juga satu dokumen K. Sehingga dalam bangunan tersebut ada 3 keluarga atau 3 dokumen K. Kakek Agus, Rini, dan Wati atau suami Wati ketika belum ada di VK1 blok 5A, maka kita tambahkan di 5B dengan catatan mereka tiga keluarga ini memiliki nomor bangunan yang sama. Lalu untuk nomor urut keluarganya adalah nomor urut keluarga setelah rumah tangga atau keluarga terakhir yang ditemui PPL. Misalkan nomor keluarga terakhir adalah 19, maka kakek Agus nomor urut keluarga 20, Rini nomor urut keluarga 21, dan Wati atau suami Wati nomor urut keluarga 22. Di dokumen K untuk kakek Agus menggunakan nomor kakak Agus sendiri. Sementara Rini menggunakan nomor kakek Agus karena Rini tergabung satu kakak dengan kakek Agus. Sementara Wati juga menggunakan nomor kakak keluarga Wati dan suaminya. Dalam registrasi sosial ekonomi ini atau Reksosek ini, kita melihat yang menjadi keluarga induk adalah orang yang memiliki rumah tersebut. Maka kakek Agus kodenya sebagai keluarga induk, Rini sebagai keluarga pecahan. Sementara Wati karena dia sudah memiliki kakak sendiri, maka kode kakaknya sesuai.
Karena rumah yang ditempati adalah rumah kakek Agus, maka di blok 3 rincian 301A untuk dokumen K kakek Agus, status kepemilikan rumah adalah milik sendiri. Sementara di dokumen K Rini dan Wati, status kepemilikan rumahnya adalah bebas sewa. Dalam kegiatan Reksosek ini, hal yang serupa akan terjadi ketika kakek Agus menempati rumah yang disewa atau kontrak. Maka di dokumen Karini dan Wati, status kepemilikan rumah juga bersifat sewa atau kontrak karena ketiga keluarga tersebut menempati rumah yang sama. Untuk luas lantai bangunan yang ditempati kakek Agus sekeluarga besar itu bisa kita cari dengan membagi 3 luas lantai total yang ada, sehingga isian dokumen K untuk kakek Agus, Rini, dan Wati sekeluarga adalah kurang lebih sama. Selain status kepemilikan rumah, rincian lain di blok 3 untuk dokumen K 3 keluarga yang ada di dalam bangunan tersebut isiannya sama, baik di dokumen K kakek Agus, baik di dokumen K Rini, dan di dokumen K Wati. Rinciannya isinya sama. Sementara di blok 4 dokumen K, untuk dokumen K kakek Agus langsung disalin sesuai kakak. Artinya ada nama kakek Agus dan Rini di dokumen K kakek Agus. Namun untuk Rini keberadaannya dibuat berkode 3. Lalu di dokumen K Rini keberadaannya berkode 1. Dalam kegiatan Reksosek ini, posisi Wati dan suami yang merupakan satu keluarga dan suami bekerja di luar kota dan pulang sebulan sekali, maka di blok 4 untuk dokumen K keluarga Wati disalin sesuai kakak terlebih dahulu. Lalu di rincian mengenai keberadaan suami Wati langsung diberi kode 3. SOP-nya dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022, suami Wati akan menerima atau dibuatkan dokumen K sendiri di tempat tinggal di mana dia bekerja. Di mana untuk dokumen Reksosek 2022K untuk suami Wati hanya ada suami Wati sendiri dan berstatus sebagai kepala keluarga. Sementara di dokumen Reksosek 2022K Wati yang berada di tempat tinggalnya saat ini disalin sesuai kakak dan si Wati sebagai istri karena kepala keluarganya ada di dokumen K suami yang ada di tempat kerja. Sementara untuk rincian pendidikan di dokumen Reksosek 2022K untuk kakek Agus, karena kakek Agus hanya bersekolah sampai kelas 5 SD, maka di rincian 412 berkode 3, 413 berkode 03, rincian 414 berkode 5, dan rincian 415 berkode 23. Artinya tidak memiliki ijazah SD. Sementara untuk dokumen Reksosek 2022K Rini yang pernah kuliah beberapa semester namun tidak menamatkan kuliahnya, maka di rincian 412 berkode 3, rincian 413 berkode 19, rincian 414 berkode 13, dan rincian 415 berkode 13. Untuk pengisian Reksosek 2022K bagian pekerjaan, yang kita tanyakan adalah apa yang dilakukannya seminggu yang lalu. Untuk kakek Agus, seminggu yang lalu kerjanya adalah mengurus ternak sapi dengan dibantu orang untuk mencarikan rumput. Oleh karena itu, untuk rincian 416A dokumen K kakek Agus berkode 1, rincian 416B sama dengan 14 karena dia ada 14 jam mengurus ternak sapi. Sementara rincian 418 berkode 2 karena kakek Agus dibantu orang untuk mencarikan rumput. Lalu di dokumen K Rini yang pekerjaannya seminggu yang lalu berjualan online, maka rincian 416A Reksosek 2022K berkode 1 dan rincian 416B sama dengan 14 dan rincian 418 berkode 1 karena Rini tidak ada yang membantu dalam berjualan online. Dalam Reksosek 2022K juga ditanyakan mengenai usaha.
Kuncinya dalam mengisi usaha ini adalah ketika status pekerjaannya berkode 1, 2, 3, maka di usaha di rincian D juga terisi isian yang sama dengan yang di C. Maka untuk dokumen kakek Agus usahanya yang ada adalah ternak sapi. Sementara di dokumen Karini usahanya adalah berjualan online. Di dokumen Reksosek 2022 Kawati yang seminggu yang lalu hanya mengurus rumah tangga, maka untuk pekerjaannya Wati berkode 2. Karena mengurus rumah tangga bukan pekerjaan yang tujuannya untuk menghasilkan uang. Setelah didalami lebih lanjut, ternyata Wati juga mempunyai usaha berjualan bakso. Oleh karena itu, dalam dokumen K Reksosek 2022-nya, Wati juga mempunyai usaha, yaitu jualan bakso. Dalam Reksosek 2022K juga ditanyakan mengenai kepemilikan aset. Untuk Wati hanya memiliki aset emas selebih dari 10 gram dan Android. Oleh karena itu, untuk dokumen Reksosek 2022K Wati yang dimiliki hanya emas 10 gram dan Android saja. Untuk dokumen Reksosek 2022K Rini yang terisi hanya apa yang dimiliki Rini saja, yaitu motor, Android, serta laptop. Sementara untuk dokumen Reksosek 2022 kakek Agus lebih banyak memiliki karena kakek Agus dan istri merintis rumah tangganya dari awal, sehingga tidak heran jika kakek Agus memiliki tabung gas, kulkas, motor, dan juga Android. Kakek Agus yang mempunyai ternak dan dibantu orang untuk mencarikan rumputnya, maka di dokumen Reksosek 2022K kakek Agus terisi ternak sapi sebanyak 2 ekor dan kambing 2 ekor. Sementara di dokumen Reksosek 2022K Wati dan Rini isian ternaknya 0 semua. Dari hasil pencacahan yang ada, maka dapat diketahui bahwa untuk rincian 112 di dokumen Reksosek 2022 Kawati terdiri dari 3 orang. Di dokumen Reksosek 2022 Karini terdiri dari 1 orang, dan di dokumen Reksosek 2022 Kakek Agus terdiri dari 1 orang. Untuk geotaggingnya, dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 ini dilakukan 1 kali tagging karena ketiga keluarga tersebut tinggal di bangunan yang sama. Tinggal apakah status yang diberikan dari ketua SRS-nya. Jika semuanya tidak miskin, maka kita tagging tanpa foto. Namun jika ada satu saja keluarga yang miskin atau sangat miskin, maka kita tagging dengan foto. Dengan informasi landmark yang kita gunakan adalah informasi status kesejahteraan keluarga yang terkecil atas nama siapa. Maka informasi landmarknya adalah atas nama keluarga tersebut. Dengan jumlah keluarga di dalam bangunan ini ada 3 keluarga.